Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para pemirsa yang ada di sekitar sini ataupun di luar. Kali ini saya dengan Pak Lurah, sahabat dari Mas Re. Kemarin saya dapat telepon kembali dari Pak Parjo, ya, orang yang pengusaha, ya, orang kaya, salah satu orang kaya yang ada di Lampung, ya, di kota Lampung. Dia menelpon saya untuk bertemu di kediaman beliau. Jadi sebenarnya kemarin kami sudah datang juga dengan Mas Re, itu untuk membahas tentang benda liontin dan lain-lain. Nah, kali ini saya juga akan mengunjungi ke rumah beliau. Sebelumnya saya coba kata-kata pembuka buat rekan-rekan sekalian, para netizen yang ada di Mas Re Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat menikmati segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita memperbanyak berselawat kepada beliau, nantinya kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Jadi kelanjutan untuk pertemuan dengan Pak Suparjo, maksud saya kali ini berada di kota Lampung, ya. Kali ini saya akan menjumpai beliau kembali, ya. Nah, di sini saya sudah dekat dengan kediaman Pak Suparjo. Nah, itu rumahnya di sana, ya. Jadi nanti kita akan menuju ke sana. Saya nggak tahu nih apa yang akan disampaikan kepada beliau. Mungkin kalau firasat saya mengatakan dia masih ingin membahas tentang liontin yang dimiliki Mas Re, ya. Tapi saya juga tidak tahu karena beliau menelpon saya kemarin, katanya ada yang mau disampaikan. Jadi dia memang mohon mengundang saya untuk menghadiri di kediaman Pak Suparjo. Jadi Pak Suparjo ini, sekedar saya memberitahu kepada rekan-rekan sekalian, dia ini ada pembisnis atau pengusaha besar, salah satu orang kaya yang ada di Lampung, ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian, doakan saja semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang memiliki silaturahmi yang baik, ya, memiliki manfaat yang baik. Semoga tidak ada unsur-unsur yang merugikan banyak orang, terutama terhadap saya. Ya, sebenarnya saya dengan keinginan dari Pak Suparjo kemarin, saya kurang pas nih, mentang-mentang beliau orang kaya. Jadi tujuan beliau untuk memaharkan benda-benda yang dimiliki Mas Re itu niatannya menurut saya kurang baik, ya. Tapi ya kita juga tidak tahu, ya, kedepannya bagaimana. Ya, kalau saya berharap dan berdoa Pak Parjo ini memiliki niatan yang baiklah, jangan seperti kemarin. Karena niatan beliau ini, dia kalau menurut saya ini sudah kaya loh, ya kan kameramen? Iya mas, bahkan ya ini ya, kalau di sekitaran Lampung ini rumah dia itu termasuk udah sangat besar gitu. Cuman dialah yang punya rumah paling besar. Iya, dan dia memiliki usaha sangat banyak, ya. Pokoknya proyek Bahkan dia ini banyak kali, ya kan. Bahkan menurut dia ini rumah ini nggak yang paling besar, ada lagi di mungkin ini cuma untuk tempat penginapan dia lah, ya kan. Di Bandar Lampungnya itu masih ada dia.
banyak rumah. Katanya rumah dia berapa Pak? Di sekitar Lampung ini aja. Ada 8. 8. Nah, itu rumahnya sebesar ini juga itu kan Pak? Lebih Bahkan besar lebih lagi. besar lagi. Itu belum yang di luar kota lagi ya kan? Iya. Jadi di mana nih? Langsung kita ke sana. Durasi kok. Oke, bisa. Bisa. Sekarang kita udah dekat di depan rumah, di depan halamannya nih. Ya. Berarti tinggal maju aja kita dan Oke, langsung kita sampai ke maju aja. lokasinya si siapa namanya? Pak Suparjo. Suparjo ya kan? Jadi nanti kalau bisa nanti Bapak jangan sampai pergi nanti ya siapa tahu kan dia itu menawarkan apa namanya barang-barang yang Mas Ritar itu dengan harga yang lebih tinggi lagi gitu. Jangan sampai kita tuh terikut sama omongan-omongan dia. Ya. Oke, ini Tahu lah kita kalau sudah omongan dia itu. dekat di lokasi. Lihat di sana. Masuk lokasi aja Pak. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi ya. Ini di rumah Pak Suparjo ya. Kita akan sampai aja. Assalamualaikum Mas. Izin Mas ya. Ada Pak, barangnya ada? Ada. Silakan Mas. Oke, izin Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Oh, sini. Gimana Pak Warjo? Begini masalah ini. Pokoknya saya minta usahakan tolong dibujuk lah. Itu Si Mas Rey. Mas Ria. Itu dibujuk gimana maksudnya Pak? Ya gimana cara situ lah. Penting keinginan saya tercapai. Pokoknya saya belum puas kalau belum tercapai. Pak Lurah kan harus tahu lah gimana. Saya punya anggota, saya punya banyak. Kalau untuk nyelesain Pak Lurah mau ngomongnya ini mudah. Di luar pun keamanan Bapak nggak akan terjamin. Ya tapi kan masalahnya gini Pak, ya kan? Ya saya bukannya, ya memang Mas Rey ini dekat sama saya. Ya memang kalau saya apa yang saya sampaikan kepada Mas Rey, apa yang saya sampaikan pasti dilakukan sama Mas Rey. Tapi kan saya mengingat gini Pak, setahu saya Mas Rey ini selama ini melakukan hal-hal keputusan ini pasti juga banyak orang yang akan melihat, ya baik buruknya Mas Rey ini, ya apa yang diberikan barang-barang ataupun benda yang dia miliki dimaharkan oleh orang-orang lain ini harus saya ketahui juga. Saya artinya gini, kan saya dekat sama beliau, jadi kalau menurut saya keinginan Bapak dan niatan Bapak itu untuk apa ya, menghancurkan usaha-usaha lain, harus Bapak yang memegang atau menguasai daerah Lampung ini. Saya jujur mohon maaf sekali Pak. Oh jadi nggak bisa dengan lembut nih, nggak bisa dengan lembut. Apa sampean nggak senang sama ini nyawa sampean? Bukan gitu Pak. Ini menyangkut nyawa ini. Kalau sampean nggak, saya jamin keluar di sini nggak selamat. Ya bukan gitu Pak. Ini saya mohon lah Pak. Pak jangan. Pokoknya saya tahunya urusan saya selesai. Ya gimana Pak, saya. Gimana caranya Pak Lurah harus Ya saya. bujuk dia. Gimana saya membujuk dia Pak? Karena netizen di luar sana juga banyak orang-orang yang. Saya nggak mau tahu Pak Lurah. Saya sudah banyak habis duit ini. Kemarin saya undang baik-baik, nggak bisa. Pokoknya saya tahunya Pak Lurah lebih sayang dan nyawa apa dan mas terusnya. Ya jujur Pak, ya walaupun Bapak di sini orang yang terpandang, orang yang terkaya di Lampung ini, kalau perkara Bapak mengancam kepada saya bukannya apa. Nah, saya serius bukan ngancam ini. Saya jamin situ nggak selamat keluar dari sini. Ya, anak buah saya banyak.
Walaupun anak Saya buah sudah habis Bapak semua. banyak di sana, saya masih ada Allah Subhanahu wa taala yang lindungi saya. Nah, ini nyata nih Mas. Pokoknya Pak Lurah saya minta uruslah ini. Gimana caranya? Tapi saya nggak bisa Pak. Kalau untuk hal ini saya mohon maaf nggak bisa. Pak. Ya artinya Pak Lurah mau dengan kekerasan, Pak Lurah. Saya nggak sanggup untuk Pokoknya saya nggak mau tahu menau Pak Lurah. Iya, Pak Lurah sayang sama nyawa apa enggak? gimana kameramen? Ya mending jangan, mending pertaruhkan nyawa kita aja lah. Ingat kata-kata Mas Ri gitu. Jangan sampai ngikut sama kata-katanya dia apa-apa. Gak apa-apa kita pun pulang pun tak masih hidup apa enggak, yang penting kita tuh tetap kayak mana ya, menghargai nama omongan ini. Pokoknya saya nggak jamin keluar dari sini selamat. Ini masalah kenyamanan situ juga. Itu kan cuma sekedar membujuk dan merayu dia aja. Biaya saya nanti saya tanggung. Tapi kan niatan Bapak nggak bayar apa Bapak nggak bisa? Lah itu urusan dosa saya loh. Yang penting keinginan saya tercapai. Apa nggak bisa dipikir ulang lagi Pak? Saya nggak, udah, saya sudah habis. Yang saya takutkan begini Pak, kalaupun saya nanti membujuk Mas Re ya artinya saya berbicara ini bukan karena saya takut sama Bapak memiliki anggota banyak, enggak. Cuman kalau Bapak paksakan itu, apa Bapak nggak takut akan ada ajab ke depan? Nanti dulu masalah dosa itu, masalah ajab itu, saya taunya urusan saya selesai. Jangan sampai Pak nanti Bapak mengalami penyesalan Pak. Saya nggak peduli Pak Lurah, pokoknya Pak Lurah tahunya kalau mau selamat uruslah itu, bujuklah. Aduh saya bingung nih kameramen. Saya gimana cara membujuknya? Pokoknya saya nggak mau tahu menau, urus itu. Ini menyangkut nyawa. Saya juga kepalang, ini harga diri. Saya ditolak, saya kasih duit nggak mau. Pokoknya saya minta diurus itu. Tahunya Pak Lurah, tahunya urus itu. Tapi saya begini Pak, karena dari banyak pengalaman yang saya tahu. Jadi apabila ada orang-orang yang memaksa untuk memiliki benda tersebut, kalau diantaranya itu Bapak gunakan untuk hal yang tidak baik, itu ajabnya kan di Bapak. Iya, urusan itu urusan saya. Pokoknya urusan saya sekarang, saya minta Pak Lurah urus dia. Ini menyangkut nyawa Bapak sendiri. Pak Lurah sayang nggak sama nyawa? Ya saya sayang sama Saya nggak jamin keamanan Bapak keluar dari sini. Itu aja saya nggak mau tahu menau itu. Pokoknya uruslah. Astagfirullahaladzim. Tapi gini loh Pak, apa? Saya nggak mau tahu menau Pak Lurah. Iya, saya kepalang sudah hancur, ini menyangkut harga diri nih Pak Lurah. Allahu Akbar. Tapi saya bingung Pak sampai sekarang ini. Apa yang akan saya sampaikan sama Mas Re? Ya. Pokoknya bagusnya gimana Pak Lurah ngurusnya itu. Saya nggak mau tahu, pokoknya keinginan saya tercapai itu. Semua itu milik Lantas saya. kalau saya bisa mempengaruhi Mas Re untuk dapatkan yang Bapak, Saya kasih Alphard ada satu. Rumah ini untuk beserta isinya, bahkan untuk keamanan security-nya saya kasih untuk Bapak, Pak Lurah. Bapak sayang nyawa apa? jadi ini gedung ini semua rumahnya Untuk saya. Pak Lurah, iya. Alphard saya ada. Saya kasih untuk Pak Lurah. Saya kan kasih baik-baik loh kemarin. Masa ngebujuk orang satu nggak bisa? Apa Pak Lurah sudah nggak sayang dan nyawa? Apa bisa dipegang ucapan Bapak kalau ini gedung ini bakal untuk saya semua? Saya banyak harta. Sudah kepala hancur. Ini masalah harga diri nih Pak Lurah ya. Pokoknya saya tahu menau, selesai itu urusan itu. Saya nggak mau tahu menau, selesai itu Bapak ke rumah, ambil rumah ini beserta security-nya. Hitam di atas putih, kita buat perjanjian. Alphard ada saya, banyak saya kendaraan, mobil saya, usaha saya banyak. Yang penting keinginan saya tercapai. Itu aja Pak Lurah. Saya nggak mau tahu menau. Pak Lurah sayang nggak dengan nyawa. Saya juga nggak cuma-cuma. Itu aja Pak Lurah ya. Bingung saya Pak. Tahu saya bingung Pak Lurah. Ini masalahnya saya juga punya harga diri loh. Masa Pak Lurah cuma ngebujuk orang satu nggak bisa?
Saya nggak cuma-cuma saya kasih Alphard, saya kasih rumah ini. Yang penting keinginan saya tercapai Pak Lurah ya. Ini masih enak, saya masih baik. Daripada Pak Lurah nggak bisa keluar dan selamat di sini. Kawan-kawan gimana nih, aduh. Udah nggak usah lah Pak lah. Pasukannya banyak juga di depan. Udah kita nggak usah takut. Walaupun kita diancam sama nyawa, mending kita udah jangan gampang terkecoh sama omongannya si bapak ini. Tapi saya nggak bisa, maaf Pak. Tapi Saya nggak mau tahu menau, saya nggak ngejamin nyawa situ bisa keluar dan selamat di sini. jangan gitu lah Pak, saya mohon lah, Pak. Pokoknya Saya saya masih punya anak istri. Saya nggak peduli. Pokoknya saya juga nggak nyuruh, membujuk, nggak cuma-cuma. Sayang nyawa apa? Saya nggak bisa sampaikan itu dengan Mas Ri. Karena apa? Kok cuman sekedar menyampaikan aja loh. Saya kasih Alphard, saya kasih rumah. Harta saya banyak, yang penting keinginan saya tercapai. Itu aja Pak Lurah ya. Tapi Bapak siap ini menanggung risiko. Wah itu masalah, itu urusan saya itu. Pokoknya urusan Bapak Lurah, membujuk dia. Saya nggak mau tahu menau, selesaiin itu. Nggak cuma-cuma saya bayar. Bahkan untuk security saya kasih, rumah saya kasih, Alphard saya kasih. Tak usah banyak pikir Pak Lurah, pokoknya saya sudah kepala ngancur ini. Saya sudah panggil kemarin baik-baik, rupanya kayak gitu kenyataannya. Saya nggak peduli, pokoknya Pak Lurah sayang nyawa. Saya juga nggak cuma-cuma ngasih. Aduh ya Allah. Tapi memang ya. Ini semua nih Pak, gedung ini untuk saya semua. Saya kasih, saya banyak masih harta. Alphard itu ada berapa biji saya. Kalau cuma satu untuk ngasih Pak Lurah nggak masalah. Rumah ini, bahkan rumah yang lebih besar banyak saya. Pokoknya yang ada ini aja saya lengkap sama isi-isinya, bahkan security-nya. Pokoknya saya tahunya urusan saya tercapai itu. Bujuk itu Mas Tris itu. Tapi begini. Tahu usah pakai tapi Pak Lurah. Iya, ini saya nyawa enggak. Saya enggak cuma-cuma loh. Alphard saya kasih, rumah saya kasih beserta isinya ini. Tapi izinkan saya untuk berpikir, nggak bisa Pak, kira-kira. Saya sudah habis pikir nih Pak, nggak bisa lagi lah. Saya kasih kesempatan sekali loh. Saya kemarin sudah ditolak, saya harga diri saya juga. Kok Pak Lurah dikasih tugas kayak gitu aja nggak bisa ngebujuk? Karena begini, setahu saya Mas Re ini sudah mendapatkan amanah dari kakek Sunan, itu nggak boleh kasih liontin itu sembarangan orang Pak. Jadi amanah itu yang membuat saya menjadi beban untuk apa ya, untuk membantu Mas Re ini untuk tetap dia konsisten, tidak memberikan kepada orang-orang yang agak melenceng jalurnya Pak. Saya mohon maaf sekali Pak, saya tidak bisa Pak. Loh kok si itu menggurui saya loh. Saya ini sudah habis-habisan loh Pak Lurah. Saya kan cuma memberi tugas Pak Lurah ngebujuk dia. Ini sayang nyawa enggak ini? Pak Lurah nggak bisa keluar dan selamat loh di sini. Pak Lurah ngerjain tugas itu, saya kasih Alphard, saya kasih rumah ini beserta isinya. Kita buat perjanjian. Hitam di atas putih, saya nggak rugi, yang penting harga diri Pak Lurah ya. Saya tahunya Pak Lurah urus itu. Jadi aduh, saya bingung Pak. Ya memang jujur ya Pak, saya memang kalau tawaran Bapak seperti ini bangunannya sama mobil Alphard ya saya, siapa yang nggak mau? Saya mau Pak. Tapi yang saya banyak pertimbangkan ini amanah-amanah dari kakek Sunan yang dekat sama beliau. Saya nggak peduli Pak Lurah, pokoknya itu urus. Pak Lurah cuma ngebujuk aja, daripada nyawa Pak Lurah ini sia-sia. Keluar dari rumah ini aja bisa nggak selamat loh. Personil saya banyak. Sabar lu Pak, istighfar. Bukan Pak. Saya nggak istighfar, pokoknya saya yang penting keinginan saya tercapai Pak Lurah. Pak Lurah cuma saya kasih tugas membujuk aja. Pokoknya saya taunya barang itu jadi milik saya. Pokoknya saya nggak mau tahu menau urusan itu.
begini saja Pak, saya boleh numpang kamar mandi sebentar. Oh silahkan. Tugas itu aja nggak bisa lurah. Mana Pak Lurah? Sudah? Sudah Pak. Gimana Pak ya? Bapak berapa lama, berapa waktu cepat Bapak ingin memiliki benda itu? Kalau bisa secepatnya Pak Lurah. Ya saya udah habis-habisan loh. Kalau cuma Alphard sama rumah nggak masalah, yang penting tercapai. Ini kan Mas Ri kemarin kita waktu ke rumah Pak Parjo kemari, itu kan kita dari Medan ke Lampung. Ini Mas Ri ini udah balik lagi ke Medan masalahnya. Pokoknya mana Tapi bagusnya. itu informasi semalam yang disampaikan sama saya. Nah, dia ada rencana balik ke Medan. Tapi saya tidak tahu juga ya, apakah ini dia sudah balik ke Medan atau belum. Karena memang kemarin semalam setelah dari sini, karena kan saya juga yang mempengaruhi beliau untuk udah cabut aja kita ke Medan. Nah, pokoknya saya Memang nggak mau tahu itu. Singgah ini, masih singgah ke rumah rekan beliau di Lampung Tengah. Tapi saya belum tahu apakah ini sudah berangkat atau belum. Kalau seandainya Mas Reni masih berada di Lampung Tengah, nanti saya balik, saya cek ke rumah rekan beliau, katanya dia nginap di situ. Ya pokoknya Kalau saya memang nggak dia mau tahu di situ, menau lah itu. saya ajak lagi kemari supaya untuk kasihkan bendanya kepada Bapak. Tapi kalau seandainya beliau ini udah balik ke Medan, berarti kan butuh waktu untuk sampai ke sini Pak. Pokoknya saya tahu menau urusan itu selesai. Itu aja Pak Lurah. Mana bagusnya Pak Lurah bisa secepatnya. Ini menyangkut nyawa ini Pak Lurah. Saya juga udah habis ini. Saya undang kemarin kayak gitu kenyataannya. Masa Pak Lurah nggak bisa ngurus Mas di situ? Tapi kan Bapak nyaksikan Tak juga. usah pakai tapi Pak, ini masalahnya. Tapi kan Mas Ri juga nggak mau kemarin Pak. Beliau juga takut. Maka guna saya nyuruh Pak Lurah itu bujuk. Pak Lurah sayang nyawa enggak? Ya saya sayang sama nyawa Lah ya saya. daripada keluar nggak selamat loh. Itu. Gimana nih? Kameramen saya juga bingung Nggak usah dikasih pusing. lah Pak, udah lah, Pak. Hah? Nggak usah dikasih lah. Hanya menurut kameramen juga nggak Karena ngasih. kan Pokoknya tujuannya ini- itu untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan usaha orang lain itu nggak bagus. Atau juga. ginilah saya kasih masukan sama Bapak. Saya bujuk Mas Rey untuk kasih liontin itu semua sama Bapak, tapi gimana kalau niatan Bapak itu supaya Mas Rey itu bisa mendoai ya, mendoakan benda itu, melalui benda itu kepada Bapak, tetapi untuk kesuksesan usaha Bapak saja, tapi Bapak jangan membenamkan usaha orang lain. Loh saya nggak perlu diajarin loh Pak Lurah. Itu kan urusan saya nanti, urusan saya. Yang penting urusan Pak Lurah bujuk dia. Gimana itu barang jadi milik saya. Ini masalah menyangkut nyawa Pak Lurah. Sayang nyawa apa? Ya saya sayang nyawa, tapi kan Bapak nggak berhak juga seperti itu. Kalau misalnya saya nggak mau kan, Ya coba silahkan bisa keluar selamat di sini dari rumah saya ini. Anggota saya banyak, preman saya banyak sini. Saya punya kuasa wilayah sini. Saya punya uang loh. Kamu saya kasih cuman tugas itu aja. Alphard saya kasih, rumah saya kasih. Pokoknya saya nggak tahu menau. Pokoknya urus itu, Mas Rey itu. saya bingung Pak. Aduh. Tahu saya bingung-bingung Pak Lurah. Saya bertentangan sama hati saya Pak. Kalau saya ditawari Bapak sama nih rumah Bapak, mobil Alphard Bapak saya, ya memang dalam hati saya mau. Tapi saya itu tahu Pak, resiko itu yang bakal terjadi. Nanti Mas Rey pun juga kena ajab juga loh ngasih seperti itu. Lah itu urusan mereka, yang penting urusan saya tercapai loh. Saya pikir biaya, duit saya habis ini, palangan. Tapi saya nggak bisa lah kayaknya Pak. Saya pokoknya kayak mana cara saya
Nggak bisa Pak. Oh silahkan keluar kalau nggak mau selamat dari sini. Silahkan keluar kalau nggak mau selamat dari sini. Apa? Oke Pak, oke Pak. Oke Pak. Oke. Dari tadi saya sudah lembut. Nanti saya usahakan Pak. Masih. Allah. Nanti saya usahakan Pak. Ya. Tapi Bapak jangan pakai kekerasan. Saya Karena kan sudah kasihan lembut anak tadi. istri saya. Untung masih saya seperti itu. Udah. Sudah. Udahlah, Urus itu, urusan itu. Oke, nanti saya sampaikan Urus sama itu Mas Pak Ray. Lurah. Ya. Ya. Saya nggak mau tahu menau lagi. Tak usah nak banyak ini. Kira panjang lagi. Jadi nanti saya akan sampaikan sama Mas Ray. Ini Pak rokoknya. Saya nggak senang. Rokok-rokok murah ditaruh di sini. Pokoknya saya tahu di sini. Saya ngurusin. Dan saya pokoknya sampaikan lagi sama Mas Ray. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum Pak. Ya. Gimana nih netizen? Pak Suparjo ini memaksa untuk saya itu membujuk sama Mas Ray untuk kasih liontinnya semua sama Pak Parjo. Tapi kan masalah kameramen tahu juga kan itu dampaknya seperti apa. Saya ngeri lah, itu minimal itu azab pasti azab. Jangan menyerahkan barang orang yang salah. Ya, siapa yang nggak mau ya dikasih rumah mewah, ya kan, kendaraan mewah, siapa yang nggak mau? Tapi masalahnya kan saya juga pernah. Tapi kan masalah saya kan banyak yang saya pertimbangkan. Kalau ajab itu terjadi sama Pak Parjo aja, mungkin saya tidak masalah. Kalau sempat itu Mas Ray juga terkena ajab, gimana coba? Kan kita sama-sama tahu. Saya kan bolak-balik sudah perhatikan, saya dekat lama sama Mas Ray. Kalau benda-benda itu dikasih sama orang yang tidak benar, niatannya tidak baik, ya, itu bakal berabe. Mas Ray pun juga bakal kena ajab juga. Saya kan nggak mau itu terjadi. Tapi karena beliau ngancam-ngancam saya kok, ini memang pasukannya juga banyak sih, anggota banyak. Jadi daripada saya ini kenapa-kenapa, bagusnya kita cabut dulu, kita iyakan aja dulu. Nanti kita musyawarahkan lagi sama Mas Ray. Oke, kita cabut dulu dari sini ya. Takut tadi tuh manggil Nah, ya tanya. udah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.